Film dimulai dengan sebuah ritual pengusiran hantu di sebuah rumah yang terletak di pinggiran hutan di Desa Wuhari, Korea Selatan. Dengan disaksikan oleh penduduk setempat, seorang dukun wanita menari-nari, diiringi oleh musik dari para asistennya. Sebuah pertunjukan khas dunia perdukunan Korea Selatan. Tiba-tiba, pintu rumah yang diyakini berhantu tersebut terbuka dengan sendirinya. Semua orang yang ada di sana pun mendadak terdiam ketika melihat hal tersebut. Dan setelah menyuruh asistennya untuk terus menabuh alat musik mereka, si dukun pun memasuki rumah tersebut. Dan setelah si dukun berada di dalam, pintunya pun kembali tertutup dengan sendirinya. Di dalam, si dukun dengan beraninya mengumpat dan menyuruh hantu tersebut untuk pergi dari rumah ini. Tapi ketika melihat sosok dari hantu tersebut, matanya terbelalak dan kepercayaan dirinya sirna seketika itu juga. Tidak berselang lama, orang-orang yang berada di luar mendengar suara jeritan dari dalam. Anak si dukun dan seorang penduduk desa pun bergegas membuka pintu untuk melihat apa yang tengah terjadi. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika mendapati si dukun sudah dalam keadaan tewas, tergantung di langit-langit dengan kepalanya yang terpelintir ke arah sebaliknya. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film horor dengan judul 0,00 MHz. Film yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama ini, menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan ritual pemanggilan arwah, di sebuah rumah yang terletak di pinggiran hutan, di sebuah pedesaan. Rumah yang baru saja kita lihat di awal video ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjutkan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan bagi teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channelnya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menonton! Film kembali dimulai di sebuah areal perkampusan di kota Seoul. Seorang mahasiswi baru, yang sedang kerja paruh waktu di kedai kopi yang ada di kampus tersebut, menyadari dirinya sedang diawasi oleh seorang pria sedari tadi. Mahasiswi yang bernama Woo So-hee ini menatap pria tersebut sambil tersenyum tipis. Menandakan mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Dan terlihat, di depan So-hee ada seorang anak lelaki yang tersenyum, melihat So-hee beradu pandang dengan pria tersebut. Adegan berpindah ke So-hee dan pria tadi yang bernama Koo Sang-yeop, sedang berbincang-bincang sambil berjalan menuju gedung kampus. Lewat percakapan mereka, kita bisa mengetahui kalau mereka berdua bersekolah di SMA yang sama sebelumnya. Dan secara kebetulan, Sang-yeop ngopi di kedai kopi tempat So-hee bekerja. Dan kebetulannya lagi, Sang-yeop pun melanjutkan kuliah di kampus yang sama dengan So-hee. Dan lebih kebetulannya lagi, Sang-yeop hari ini mendaftar di klub mahasiswa yang sama dengan So-hee, yaitu klub pecinta hal yang berbau mistis, yang bernama Klub 0,00 MHz. So-hee pun bertanya kepada Sang-yeop, apa motivasinya mengikuti klub tersebut, yang dijawab dengan kikuk oleh Sang-yeop, karena ia sedang mencari inspirasi untuk novel horor yang sedang ditulisnya. Sang-yeop pun menanyakan hal yang sama kepada So-hee, yang dijawab singkat oleh So-hee, bahwa ia mengikuti klub tersebut hanya karena hobi. Sesampainya mereka di ruang klub tersebut, mereka berdua disambut oleh 3 orang seniornya yang bernama Tae-soo, Han Seok, dan Yoon Jung. Tapi bukan Yoo Jung-i yang ini. Lanjut. Setelahnya, Han Seok dan Tae-soo mengumumkan kegiatan klub yang akan mereka lakukan esok hari. Yang mana, mereka akan melakukan ritual pemanggilan arwah di sebuah rumah kosong di Desa Wuhari, yang terkenal dengan keangkerannya. Tae-soo pun memulai briefingnya, dengan membeberkan sejarah rumah tersebut. Semua ini bermula 4 tahun silam, ketika pemiliknya yang seorang perempuan muda, ditemukan gantung diri di rumah tersebut. Dan menurut laporan pihak berwajib setempat, motif perempuan tersebut bunuh diri, adalah karena ia mempunyai latar belakang gangguan kejiwaan. Naasnya, mayat perempuan tersebut diketemukan oleh warga setempat, sudah dalam keadaan membusuk. Dan yang lebih mengerikannya lagi, saking telah membusuknya mayat itu, gravitasi membuat tubuh mayat itu terlepas dari kepalanya, dan tergeletak di lantai. Sedangkan kepalanya, masih dalam keadaan terikat di tali yang digunakan untuk bunuh diri. Dan sejak saat itu, warga setempat kerap kali mendapati penampakan hantu di areal rumah tersebut, dan atas dasar hal tersebut, warga setempat pun menggelar ritual pengusiran arwah di rumah tersebut. Dan yang terjadi, dukun yang melakukan ritual tersebut malah mati secara mengenaskan di rumah tersebut. Dan kejadian ini, sudah kita tonton di awal video ini. Selain sejarah singkat barusan, Tae-soo pun memperlihatkan sebuah gambar hantu. Karya seorang mahasiswa jurusan seni musik kampus mereka, yang mengaku pernah bertemu dengan hantu penunggu rumah tersebut, saat melakukan uji nyali di sana. Lewat gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hantu tersebut memiliki rambut yang sangat panjang, namun tidak memiliki tubuh. Mengakhiri briefing mereka, Tae-soo dan 2 senior lainnya menjelaskan, bahwa ritual pemanggilan arwah yang akan mereka lakukan, bukan sembarangan ritual.
Ritual tersebut akan menggunakan frekuensi 0,0 MHz, sebuah frekuensi yang mereka percayai bisa mempertemukan makhluk hidup dengan entitas gaib. Hertz adalah satuan yang menyatakan banyaknya gelombang dalam 1 detik, atau dengan kata lain 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Unit ini dapat mengukur gelombang apa saja yang periodik, dan 1 MHz sama dengan 1 juta Hertz. Kalau teman-teman merasa bingung, berarti kita sama, lanjut. Adegan berpindah keesokan harinya. Kita akan melihat Sohee, yang sedang pamit pergi kepada ibunya. Seolah mengetahui tujuan Sohee hari ini, ibunya mengingatkan agar Sohee berhati-hati, dan tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Selain itu, kita bisa melihat kalau ibunya Sohee memiliki profesi sebagai seorang dukun atau cenayang. Adegan berpindah ke klub 0 MHz yang sudah dalam perjalanannya menuju desa Wuhari. Terlihat, Tae-su dan Yunjung yang notabene sepasang kekasih, bermesraan di sepanjang perjalanan. Dan Han Seok terlihat tidak senang dengan hal tersebut. Singkat cerita, mereka sudah sampai di desa Wuhari, dan berhenti di sebuah toko, untuk berbelanja perbekalan. Sementara yang lainnya memasuki toko, Sohee tetap berada di luar. Tidak lama, ia melihat seorang pelajar sekolah yang berjalan memasuki toko juga. Dan terlihat, di kaki pelajar tersebut seperti ada bekas darah yang baru saja dilap. Di dalam toko, penjaga toko yang menduga kedatangan Tae-su dan kawan-kawan ke desa ini, untuk berkunjung ke rumah berhantu, meminta Tae-su dan kawan-kawan untuk mengurungkan niatnya. Karena tempat tersebut bukan objek wisata, dan banyak hal yang tragis terjadi di sana. Bercanda dan minum-minum di tempat tersebut sama dengan tidak menghormati kematian, dan orang-orang yang melakukannya akan dihukum di neraka karenanya. Mendengar semua hal tersebut, Tae-su pun bergegas membayar belanjaannya dan pergi dari toko tersebut. Dan terlihat, si penjaga toko mengikuti mereka dan mengawasi kepergian mereka. Sohee pun melihat pelajar yang tadi, berdiri di samping si penjaga toko, dan menatap juga ke arah mereka. Kalau teman-teman masih ingat, penjaga toko ini juga pernah kita lihat di awal video ini. Singkat cerita, mereka sampai di areal hutan desa Wuhari. Dan setelah berjalan kaki beberapa lama, mereka pun sampai di rumah berhantu tersebut. Rumah ini terdiri dari 3 bangunan yang terpisah, bangunan utama, ruang dapur, dan bangunan kecil. Han Seok, Yunjung dan Sangyop langsung mengecek ruangan demi ruangan di rumah tersebut. Sedangkan Tae-su yang menggunakan sebuah alat, mengetahui bahwa rumah ini dibangun di atas aliran air, atau dengan kata lain, di bawah rumah ini terdapat saluran atau gorong-gorong yang dulunya dipakai untuk irigasi. Sementara yang lainnya terlihat sangat antusias dengan rumah ini, Sohee malah merasakan sesuatu yang aneh, dan tidak melepaskan pandangannya dari pintu rumah yang dalam keadaan tertutup. Dan seolah mempunyai penglihatan tembus pandang, Sohee melihat orang yang sedang tergantung di dalamnya. Untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya, Sohee pergi berjalan-jalan ke hutan di sekitaran rumah tersebut. Namun alih-alih merasa baikan, Sohee malah merasakan sekujur tubuhnya tiba-tiba lemas, dan kepalanya sangat pusing. Dan tiba-tiba, datang seorang nenek tua dengan pakaian dukun, yang langsung mencengkram kedua bahu Sohee dengan kuat. Dan apa yang terjadi setelahnya, tidak diperlihatkan, karena adegan berpindah ke Sohee yang sudah bersama teman-temannya kembali, namun dalam keadaan sakit. Dan bahkan Sohee sampai tidak mau ikut makan bersama teman-temannya. Di sela-sela makannya, Tae-su menyambung briefing di Seoul sebelumnya, dan kembali menjelaskan ritual pemanggilan arwah dengan menggunakan frekuensi 0,0 MHz. Ritual ini akan menggunakan subjek atau orang, yang kerap kali mengalami kondisi tidur rapid eye movement, atau disingkat tidur REM. Tidur REM adalah kondisi normal dari tidur, yang ditandai dengan gerakan cepat dan acak dari mata. Kondisi tidur REM pun sering dijumpai di orang yang mengalami kelumpuhan tidur, atau bermimpi bertemu dengan hantu. Dan otak orang yang mengalami kondisi tidur seperti ini, berada di frekuensi gelombang 0,0 MHz. Maka dari itu, mereka akan mengukur gelombang otak subjek ritual, untuk mengetahui seberapa besar variabel rumah hantu ini, mempengaruhi gelombang otak subjek yang tertidur dalam kondisi tidur REM, guna membuktikan kebenaran eksistensi supranatural di tempat ini. Dan jika teman-teman bingung dengan penjelasan saya barusan, berarti kita sama, lanjut. Seperti yang sebelumnya Tae-su sampaikan, ritual ini membutuhkan subjek atau orang yang kerap kali tidur dalam kondisi REM. Maka dari itu, subjek ritual ini adalah Yungjun, yang diketahui selalu tidur dalam kondisi REM. Pemaparan Tae-su pun diakhiri dengan antusiasme semua orang akan ritual tersebut. Namun Sohee merusak suasana, dengan meminta agar ritual itu dibatalkan saja, karena menurutnya tempat ini benar-benar menyeramkan. Mendengar hal tersebut, Han Seok terlihat kesal, karena Sohee yang notabene member baru di klub ini, sudah berani mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagai ketua klub, Tae-su meredakan ketegangan, dengan memperbolehkan Sohee yang sakit untuk tidak mengikuti kegiatan, dan beristirahat di bangunan yang kecil. Tae-su pun menyuruh yang lainnya untuk segera mempersiapkan peralatan yang akan mereka pakai, karena menurut laporan cuaca, wilayah ini akan diguyur hujan saat malam hari. Setelah penerangan, tenda monitor, kamera untuk merekam, dan alat untuk mengukur gelombang otak telah selesai dipersiapkan.
Mereka pun memasangkan alat pengukur gelombang otak yang bernama elektroensefalogram di kepala Yunjung. Dengan itu, maka persiapan perangkat elektronik sepenuhnya telah selesai. Kita lanjut ke tutorial pemanggilan arwah ala Korea Selatan. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama, 2 buah boneka yang serupa. Kedua, 1 buah jarum. Ketiga, benda yang digunakan untuk bunuh diri, dalam kasus ini tali tambang. Keempat, garam kasar. Dan kelima, hati sapi yang masih segar. Dan setelah semua bahan sudah siap, pertama masukkan hati sapi segar ke baskom yang sudah diisi air. Kedua, ikat salah satu boneka menggunakan tali tambang, dan gantung di tempat kasus bunuh diri terjadi. Boneka ini akan bertindak sebagai umpan untuk memancing hantu keluar. Ketiga, potong kuku subjek yang akan melakukan ritual, dan masukkan ke dalam boneka kedua. Lalu tusukkan jarum di tengah dada boneka tersebut, dan redam setengah badan, di baskom yang sudah diisi hati sapi dan air sebelumnya. Keempat, siapkan sebuah radio di dekat subjek, tapi jangan setel siaran dangdut, namun setel radio tersebut, di frekuensi yang tidak ada siaran. Gunanya, sebagai indikator jika ada entitas gaib terpancing umpan yang sudah dibuat, yang ditandai dengan suara statis radio yang berubah. Kelima, taburkan garam di lantai mengelilingi subjek, guna mencegah hantu yang terpancing umpan keluar dari lingkaran tersebut. Dan keenam, rapalkan mantra seperti ini, semoga kematian datang dan duduk di tempat ini, berulang kali, sampai si hantu datang. Sekian tutorial dari saya, selamat mencoba. Ritual pemanggilan arwah pun dimulai, Han Seok merapalkan mantra, Sang Hyok bertugas merekam. Sementara Taesu dan Sohee memantau dari ruang monitor. Setelah Han Seok selesai merapalkan mantra, terlihat Yunjung akhirnya tertidur. Namun gelombang otaknya masih normal, dan tidak tertidur dalam kondisi REM. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba Yunjung terbangun dalam keadaan kerasukan. Ia meronta-ronta di lantai, sambil terus-terusan berteriak. Taesu yang khawatir dengan kondisi Yunjung, bergegas menghampiri Yunjung, dan mencoba menyadarkan Yunjung. Tidak lama, Yunjung pun berhenti meronta dan berteriak, dan seolah kehilangan kesadarannya. Dan tiba-tiba, ternyata Yunjung hanya berakting kerasukan, untuk mempermainkan teman-temannya. Ritual pun kembali dilanjutkan, Yunjung kembali mencoba untuk tidur, Sohee beristirahat di ruangan yang kecil, dan para lelaki berkumpul di tenda monitor untuk memantau jalannya ritual. Tidak lama, terlihat Taesu yang sudah bosan menunggu, meminta Han Seok untuk mengakhiri ritualnya saja. Namun Han Seok meminta Taesu untuk sabar menunggu, sampai umpan yang sudah dipasang berhasil memancing hantu tersebut. Dan karena terus-terusan diajak bicara oleh Taesu, Han Seok yang sedang bermain PUBG, terganggu konsentrasinya, dan gagal chicken dinner. Dengan kesal Han Seok mengakhiri permainannya, dan pergi untuk buang air kecil. Sepeninggalan Han Seok, Taesu pun menyuruh Sang Hyok untuk pergi ke bangunan kecil dan menemani Sohee. Karena menurutnya, tidak baik wanita ditinggal sendirian di tempat angker seperti ini. Ternyata, Taesu menyuruh Sang Hyok pergi menemani Sohee, tidak semata-mata karena khawatir dengan Sohee, melainkan agar ia mempunyai kesempatan untuk berduaan saja dengan Yunjung. Taesu pun menghampiri Yunjung dan mengajaknya untuk bermesraan. Dan terlihat, boneka ritual yang digantung di atas mereka, seolah mengawasi apa yang sedang Taesu dan Yunjung lakukan. Sementara itu, Sang Hyok yang masuk ke ruangan tempat Sohee berada, diminta mendekat oleh Sohee yang ternyata tidak tidur. Dengan suara yang seperti menggigil kedinginan, Sohee meminta Sang Hyok untuk tinggal dan menemaninya. Adegan berpindah, ke Han Seok yang sedang kencing, dikagetkan oleh kehadiran seekor burung di dekatnya. Dan karena burung tersebut terlihat sangat aneh, karena memiliki rambut panjang di sekujur tubuhnya, Han Seok pun memutuskan untuk mengejar burung tersebut, yang berlari pergi setelah disoroti lampu senter oleh Han Seok. Burung tersebut pun seolah mengarahkan Han Seok untuk mengikutinya ke ruangan dapur rumah tersebut. Dan setelah berada di dapur, si burung pun terlihat memasuki tungku perapian. Menyangka si burung terpojok di sana, Han Seok pun bergegas melihat ke kolong tungku tersebut. Namun ternyata kolong tungku tersebut tidaklah buntu, karena terlihat burung yang tadi berbelok ke arah lain dan menghilang. Setelahnya, Han Seok pun keluar dari dapur, sambil terus mengomel karena tidak sempat merekam burung tersebut dengan kamera. Tidak lama, Han Seok pun menyadari kalau Taesu dan Sang Hyok sudah tidak ada di tenda monitor, ia pun mengecek monitor kamera untuk menemukan keberadaan mereka. Lewat layar monitor, Han Seok pun mendapati Taesu tengah bermesraan dengan Yunjung di ruangan ritual. Dan lagi-lagi, Han Seok terlihat kesal melihat kedua temannya itu bermesraan. Dan tidak lama, hujan pun turun mengguyur tempat tersebut. Adegan berpindah, ke Sohee yang tiba-tiba merapatkan tubuhnya dengan Sang Hyok. Awalnya Sang Hyok terlihat kegeeran dengan hal tersebut, namun ketika mendengar Sohee mengatakan bahwa ada sesuatu di luar pintu, rasa GR Sang Hyok berubah menjadi rasa takut. Dengan penuh rasa takut, Sohee pun mengintip ke arah pintu dari balik tubuh Sang Hyok. Dan tiba-tiba,
Dari balik kepala Sohee muncul tangan yang langsung membekap mulut Sohee. Selain itu terdengar suara nenek-nenek yang mengatakan untuk diam, karena makhluk tersebut sedang berada di luar pintu. Sedangkan Sangyop, meski terlihat takut, ia sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi. Rupanya, baik tangan yang membekap mulut Sohee, maupun suara nenek-nenek barusan, hanya bisa dirasakan dan didengar oleh Sohee saja. Dan apa yang suara barusan katakan, ternyata benar adanya. Hantu rambut sedang berada di luar pintu ruangan tempat Sohee dan Sangyop berada. Ternyata, suara tersebut adalah nenek-nenek yang sempat mendatangi Sohee sebelumnya saat di hutan. Si nenek itu pun kembali mengatakan kepada Sohee, untuk keluar dari tempat ini sekarang juga. Sementara itu di luar, Han Seok terlihat kembali bermain PUBG. Namun lagi-lagi ia gagal chicken dinner. Karena kesal, Han Seok pun mengalihkan perhatiannya ke arah monitor elektroensefalogram, yang menunjukkan bahwa gelombang otak Yunjun menurun dengan drastis, menandakan Yunjung telah tertidur dalam kondisi tidur REM. Dan setelah gelombang otaknya turun ke 0 MHz, Yunjung pun terbangun dari tidurnya. Setelahnya, sambil terus menundukkan wajahnya, Yunjung pergi keluar dan berjalan ke arah ruang dapur. Melihat hal tersebut, Han Seok menghampiri Yunjung, dan menanyakan hendak kemana dirinya. Yunjung pun perlahan menoleh ke arah Han Seok, dan tiba-tiba, ternyata, hal yang baru saja terjadi barusan, hanyalah mimpinya Han Seok saja. Namun saat Han Seok melihat ke arah ruangan ritual, Yunjung sudah tidak berada di sana, dan hanya terlihat Taesu yang ketiduran di tempat tersebut. Han Seok pun bergegas membangunkan Taesu, dan pergi keluar untuk mencari Yunjung. Sementara itu, boneka pertama yang digantung di langit-langit, terlihat sudah terputus tubuhnya, menandakan bahwa hantu rumah tersebut sudah terpancing ke ritual yang mereka buat. Adegan berpindah ke Taesu yang menyuruh Sangyop dan Sohee untuk keluar, dan ikut mencari Yunjung yang menghilang. Namun Sohee mencengkram tangan Sangyop dengan sangat kuat, dan memintanya untuk tidak pergi keluar. Dan setelahnya, Sohee tiba-tiba pingsan. Sementara itu, Taesu dan Han Seok berhasil menemukan Yunjung di ruang dapur, tengah mematung sambil menghadap ke arah tungku perapian. Yunjung pun perlahan menoleh ke arah mereka berdua, dan meminta tolong. Dan seolah tidak mempunyai kendali atas tubuhnya sendiri, Yunjung merangkak-rangkak di lantai, lalu masuk ke dalam tungku perapian yang ada di sana. Taesu dan Han Seok pun bergegas menarik tubuh Yunjung kembali keluar. Dan terlihat, bagian atas tubuh Yunjung dipenuhi oleh rambut yang menancap ke kulitnya, yang terlihat berusaha menarik kembali Yunjung ke dalam tungku, dan tiba-tiba. Melihat hal tersebut, Taesu dan Han Seok terlihat sangat terkejut, dan melepaskan pegangannya pada kaki Yunjung. Akibatnya, Yunjung pun ditarik kembali ke dalam tungku oleh si hantu rambut. Taesu pun melihat ke dalam kolong tungku, dan menyaksikan kekasihnya itu dibawa pergi ke arah yang lebih dalam lagi, oleh si hantu rambut. Arah yang sama, yang dimasuki oleh burung aneh sebelumnya. Melihat hal tersebut, mereka berdua pun akhirnya mengetahui, bahwa keberadaan hantu rambut bukan hanya isapan jempol belaka. Setelah kehilangan Yunjung, mereka berdua pun berkumpul bersama Sangyop dan Sohee, untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan karena Sohee belum sadarkan diri juga, Taesu pun membagi-bagi tugas. Sangyop bertugas membawa Sohee kembali ke mobil duluan, Han Seok bertugas melucuti peralatan, sedangkan Taesu sendiri akan mencari Yunjung. Singkat cerita, Sangyop yang telah mengantarkan Sohee kembali ke mobil, memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut, untuk membantu Taesu mencari Yunjung. Sementara itu, Han Seok yang sedang melucuti peralatan di ruang ritual, menyadari bahwa kedatangan hantu rambut, dikarenakan terpancing oleh ritualnya, yang ternyata berhasil. Tidak lama, Han Seok dikagetkan oleh suara perempuan yang meminta tolong, dari radio yang ia simpan sebelumnya. Taesu yang baru datang pun menyadari, bahwa suara yang diputar oleh radio tersebut adalah suara Yunjung. Tidak lama, suara Yunjung terdengar menjadi lebih berat, dan setelah mengancam bahwa semua orang akan mati, suara tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Mendengar hal tersebut, Taesu menggila dan langsung menghancurkan radio tersebut. Terjadilah perdebatan antara Taesu dengan Han Seok, karena Han Seok meminta untuk segera pergi, dan meninggalkan Yunjung, karena menurutnya, mungkin saja Yunjung sudah mati. Dan setelah perdebatan tersebut, Han Seok pun pergi ke mobil duluan untuk menyimpan peralatan. Adegan berpindah ke Yunjung yang mulai sadarkan diri, berada di dalam gorong-gorong atau saluran air di bawah rumah tersebut. Sementara itu, Taesu yang sebelumnya mengetahui bahwa ada saluran air di bawah rumah tersebut, akhirnya menyadari bahwasannya Yunjung disembunyikan di dalam saluran tersebut. Dan setelah mendengar rintihan dari Yunjung yang mulai sadarkan diri, Taesu pun mengetahui lokasi persisnya Yunjung berada. Dengan dibantu oleh Sangyop yang baru saja datang, ia pun menghancurkan lantai rumah tersebut. Sementara Taesu dan Sangyop menghancurkan lantai menggunakan batu, terlihat hantu rambut mulai masuk ke dalam tubuh Yunjung, melalui lubang telinga, lubung mulut dan lubang hidung Yunjung, dan mungkin lubang-lubang yang lainnya juga. Akhirnya lantai berhasil dilubangi, dan tanpa adanya gangguan dari si hantu rambut, Taesu dan Sangyop berhasil mengeluarkan Yunjung hidup-hidup dari sana.
Sekarang semua orang sudah berada di mobil tanpa terkecuali, dan mereka sudah siap untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Namun tiba-tiba Sohee berkata dengan lirih, untuk membakar boneka yang digunakan dalam ritual tadi. Awalnya semua orang tidak memperdulikan apa yang diminta oleh Sohee, namun setelah Sohee mengulang permintaannya sambil berteriak, Taesu pun menganggap hal tersebut serius dan perlu dilakukan. Taesu pun menyuruh Han Seok untuk kembali ke rumah tersebut, dan membakar kedua boneka tersebut. Singkat cerita, Han Seok sudah kembali ke rumah yang tadi, dan hendak membakar boneka tersebut. Namun entah apa yang ada di pikiran Han Seok, alih-alih membakarnya, Han Seok malah membuang boneka tersebut ke lubang di lantai, yang dibuat oleh Taesu dan Sang Yeop sebelumnya. Dan sesampainya kembali di mobil, Han Seok pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah membakar bonekanya. Mereka pun bergegas pergi menuju rumah sakit terdekat, untuk mengobati Yunjung yang tidak kunjung sadarkan diri. Singkat cerita mereka semua sudah berada di rumah sakit, dan Yunjung sudah mendapatkan penanganan medis, walaupun belum sadarkan diri. Taesu pun meminta teman-temannya untuk mencari hotel terdekat, dan beristirahat di sana, sedangkan dirinya akan menunggui Yunjung di rumah sakit, karena Yunjung masih harus menjalani beberapa tes lagi. Dan sementara yang lainnya berbincang, Sohee terlihat tidak melepaskan pandangannya dari Yunjung yang terbaring di ruang rawat inap. Sesampainya di hotel, Sang Yeop menanyakan beberapa hal kepada Sohee, perihal apa yang didengar dan dilihat Sohee saat bersama dirinya di bangunan kecil, dan perihal Sohee yang bersikeras meminta agar bonekanya dibakar. Namun Sohee tidak memberikan jawaban sama sekali, ia malah meminta Sang Yeop untuk segera pergi tidur. Sementara itu, Han Seok memutar rekaman video ritual tadi di kamar hotelnya. Setelah beberapa saat menonton, Han Seok pun menelpon seseorang yang bekerja di salah satu stasiun televisi. Dan lewat percakapan mereka, kita bisa mengetahui kalau Han Seok berencana untuk menjual hasil rekaman tersebut, dengan harga yang sangat tinggi ke sebuah stasiun televisi. Dan karena ingin untung sendiri, Han Seok pun tidak memberitahu perihal ini kepada teman-temannya yang lain. Adegan berpindah ke Sang Yeop yang sedang tertidur, dan tengah bermimpi buruk dalam tidurnya. Tidak lama ia pun terbangun, dan membuka matanya. Namun di hadapannya sudah ada hantu seorang anak laki-laki, yang langsung mencekik lehernya. Dan ternyata, hal tersebut pun hanyalah mimpi Sang Yeop saja. Adegan berpindah ke Han Seok yang mengunjungi Taesu dan Yunjung di rumah sakit. Setelah mengetahui bahwa Yunjung masih tidak sadarkan diri, Han Seok pun meminta maaf kepada Taesu, karena menurutnya, ini semua salahnya yang berinisiatif untuk melakukan ritual di tempat itu. Dan setelah Taesu memaafkannya, Han Seok menyuruh Taesu untuk pergi makan, karena Taesu belum makan dari kemarin. Taesu pergi keluar untuk makan, setelah memastikan Han Seok akan menjaga Yunjung selagi ia pergi. Dan, setelah memastikan Taesu sudah pergi, Han Seok menutup tirai, dan mulai menyentuh-nyentuh Yunjung. Di adegan ini kita bisa tahu, bahwasanya Han Seok selama ini menyukai Yunjung. Dan itulah alasannya, kenapa Han Seok selalu terlihat tidak suka ketika Taesu dan Yunjung bermesraan. Kondisi komanya Yunjung, dimanfaatkan oleh Han Seok untuk berbuat tidak senonoh kepada Yunjung. Tidak lama, Yunjung tiba-tiba terbangun. Dan karena melihat Yunjung hanya diam saja mendapat perlakuan darinya, Han Seok semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba, dari dalam mulut Yunjung keluar rambut, yang langsung melilit Han Seok. Adegan berpindah ke Sang Yeop dan Sohee yang sedang sarapan bersama, mendapat telepon dari Taesu, yang mengabarkan kalau Yunjung sudah siuman. Mendengar hal tersebut, Sang Yeop dan Sohee pun bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya mereka berdua di rumah sakit, Yunjung terlihat tidak menunjukkan keanehan sama sekali, seperti yang kita lihat sebelumnya, saat ia bersama Han Seok. Namun karena Han Seok pergi tanpa meninggalkan kabar, dan bahkan Taesu yang terakhir bertemu dengannya pun tidak mengetahui keberadaannya, sudah dipastikan ada sesuatu yang aneh dengan Yunjung. Dan terlihat, Sohee yang paling menyadari akan hal tersebut. Adegan berpindah ke Taesu, Yunjung, Sang Yeop, dan Sohee yang baru saja kembali ke hotel, setelah merayakan kesembuhan Yunjung dengan mabuk-mabukan. Taesu dan Yunjung pun masuk ke kamarnya, sementara Sang Yeop mengatakan kepada Sohee, kalau dirinya akan kembali keluar untuk berbelanja keperluannya di swalayan. Adegan berpindah ke Sohee yang sudah berada di kamar hotelnya, dan sedang menyikat giginya di kamar mandi. Tidak lama, ia menyadari di tangannya ada luka lebam, yang ia sendiri tidak ingat, kapan luka itu ia dapati. Sementara itu, Taesu yang baru selesai mandi, menghampiri Yunjung yang tengah terbaring di tempat tidur. Di sini kita bisa melihat, bola mata Yunjung kembali berubah, seperti saat bersama dengan Han Seok. Dan ini tandanya Yunjung sedang dirasuki, dan dalam kendali si hantu rambut. Tidak mengetahui hal tersebut, Taesu membalikan tubuh Yunjung, dan bermesraan dengannya. Adegan berpindah ke Sohee yang curiga dengan hilangnya Han Seok, memutuskan untuk meminta kunci cadangan kamar hotel Han Seok, kepada pihak hotel. Untuk mencari petunjuk di kamar Han Seok.
Sementara itu, Sang Yop yang tengah dalam perjalanannya untuk kembali pulang ke hotel, ditelepon oleh Yunjung, yang meminta Sang Yop untuk segera datang ke kamarnya. Belum habis rasa bingungnya atas permintaan Yunjung, kali ini Sang Yop mendapati Taesu keluar dari hotel dengan tergesa-gesa. Seolah tidak melihat Sang Yop, dan tidak mendengar namanya dipanggil oleh Sang Yop, Taesu naik ke mobil dan pergi meninggalkan hotel. Menduga kepergian Taesu ada hubungannya dengan telepon dari Yunjung, Sang Yop pun pergi ke kamar Yunjung, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Sang Yop mendapati Yungjun sedang duduk di tempat tidur, dan seolah sedang memangkus sesuatu. Mengetahui kehadiran Sang Yop, Yunjung yang tengah dirasuki hantu ini pun perlahan berbalik, dan mendekati Sang Yop. Dan setelah berada sangat dekat dengan Sang Yop, Yungjun pun menengadahkan kepalanya, dan membuka mulutnya sangat lebar, lebih lebar dari yang bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Adegan berpindah ke Taesu yang sedang memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sambil terus menangis, Taesu terlihat meracau sendiri, seolah sedang meminta maaf kepada seseorang. Semakin lama laju kendaraannya semakin cepat, Taesu pun semakin tidak memperhatikan jalan, dan tiba-tiba di depan mobilnya muncul sesosok hantu perempuan yang mengagetkannya. Dan karenanya Taesu pun membanting setir mobilnya, dan menabrak pembatas jalan. Kembali ke Sang Yop, yang tengah bersama Yunjung yang kerasukan. Kali ini, suara Yunjung berubah menjadi suara anak laki-laki, dan tengah mengomentari kehidupan Sang Yop. Biar tidak bingung, saya jelaskan lebih awal. Hantu rambut yang merasuki Yunjung, merubah dirinya menyerupai mendiang kakak Sang Yop, yang meninggal saat mereka berdua masih kecil. Hantu rambut menggunakan tipu muslihat tersebut, guna menyentuh emosi terdalam Sang Yop, yang merasa bersalah karena kematian kakaknya tersebut. Si hantu rambut dalam wujud hantu kakaknya itu, mengajak Sang Yop untuk bermain seperti dulu, guna menebus rasa bersalah Sang Yop padanya. Dan tentunya, permainan tersebut akan mengarahkan Sang Yop pada kematian. Sedangkan untuk hantu kakaknya yang asli, sempat kita lihat saat Sang Yop bertemu Sohee, di kedai kopi tempat Sohee bekerja. Dan hal tersebut pun menjelaskan, kalau selama ini Sohee bisa melihat makhluk gaib. Adegan berpindah ke Sohee yang menemukan rekaman video ritual, di laptop milik Han Seok. Lewat video tersebut, Sohee akhirnya benar-benar yakin bahwa ada yang salah dengan Yunjung. Yang mana, hantu rambut mengikuti mereka, dengan merasuk dan berdiam diri di tubuh Yunjung. Kembali ke Sang Yop, yang terlihat gantung diri di bawah pengaruh si hantu rambut. Beruntung tidak lama Sohee datang, dan tali yang mengekang Sang Yop terputus dengan sendirinya. Tidak lama, kendali si hantu rambut atas tubuh Yunjung pun sirna, Yunjung pun langsung terkulai lemas dan pingsan. Setelahnya, Sohee menceritakan tentang apa yang sekarang mereka tengah hadapi kepada Sang Yop. Yang mana si hantu rambut mengikuti mereka, dan coba mencelakai mereka satu persatu. Mendengar hal tersebut, Sang Yop pun menduga kepergian Han Seok yang tanpa kabar, ada kaitannya dengan si hantu rambut. Sohee pun berinisiatif menelpon ke ponselnya Han Seok, dan terlihat, ponsel Han Seok tergeletak di pinggiran kolam renang, di hotel tempat mereka menginap. Tidak lama, dering ponsel Han Seok menarik perhatian seorang petugas hotel, yang langsung menghampiri ponsel tersebut. Namun saat akan mengambil ponsel tersebut, petugas hotel tersebut menghentikan langkahnya, dan berbalik lalu lari sambil berteriak-teriak ketakutan. Rupanya, ia melihat seseorang yang tengah mengambang di kolam renang, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kabar penemuan mayat di kolam renang itu pun, sampai ke telinga Sang Yop dan Sohee. Takut itu adalah salah satu temannya, mereka berdua pun bergegas pergi ke kolam renang. Dan benar saja, jasad orang yang diduga menenggelamkan dirinya sendiri itu, tidak lain adalah Han Seok. Belum habis rasa terkejut mereka, Sohee mendapatkan telepon dari pihak kepolisian setempat, yang mengabarkan salah satu temannya meninggal dalam kecelakaan tunggal, yang tidak lain adalah Taesu. Baik jasad Han Seok maupun Taesu ditempatkan di ruangan yang sama, di rumah sakit terdekat, sampai keluarga mereka berdua datang dan mengurusnya. Tidak ada yang terlihat tidak bersedih dengan kejadian ini, terlebih Yunjung terlihat sangat terpukul dengan kepergian kekasihnya itu. Setelah memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib, Sohee memberitahukan kepada Yunjung apa saja yang baru ia lewati, saat kesadarannya diambil alih oleh si hantu rambut. Sohee mengatakan, hantu rambut ada di dalam diri Yunjung, dan mendorong Taesu dan Han Seok untuk melakukan bunuh diri, lewat tipu muslihat dan pengaruh gaibnya. Dan hantu rambut bisa mengambil kendali atas tubuh Yunjung, ketika Yunjung dalam keadaan tertidur. Selain itu, si hantu tidak akan berhenti, sampai mereka semua tewas. Sohee juga mengatakan, kalau hantu rambut menandai orang yang akan dicelakainya, dengan 2 garis seperti luka lebam, di kulit targetnya, dan baik Sohee, Sang Yop, dan bahkan Yunjung sendiri memiliki tanda tersebut. Itu artinya, walaupun Sohee dan Sang Yop menjauh dari Yunjung, cepat atau lambat mereka pun akan didatangi juga. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan, adalah kembali ke rumah tersebut, dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali ke desa Wuhari. Sohee menyuruh Yunjung dan Sang Yop untuk pergi duluan ke rumah tersebut, karena ia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Setelah Yunjung dan Sang Yop pergi, Sohee menelpon ibunya.
Dan lewat percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa ternyata Sohee mendapati kemampuannya untuk berinteraksi dengan hal gaib secara turun-temurun. Dan alasan Sohee menelpon ibunya adalah untuk mengabari bahwa sekarang ia sudah bisa menerima takdirnya yang terlahir sebagai seorang cenayang. Dan akan menggunakan kemampuannya untuk membantu teman-temannya. Mendengar hal tersebut, ibunya hanya bisa menangis dan meminta Sohee untuk berhati-hati. Sebetulnya, ibunya sudah tahu kalau Sohee sedang berurusan dengan hantu yang sangat jahat, karena diberitahu oleh mendiang neneknya Sohee lewat mimpi. Setelah mengakhiri teleponnya, Sohee pun menoleh ke samping dan meminta bantuan dari seseorang yang ia panggil nenek. Dan ternyata, nenek-nenek yang sebelumnya mendatangi Sohee di hutan, dan membekap mulut Sohee di bangunan kecil, tidak lain adalah hantu neneknya sendiri, yang selama ini menyertai Sohee. Dan tentunya hantu nenek Sohee ini juga kuat, karena semasa hidupnya ia juga seorang dukun. Adegan berpindah ke Sohee yang mengulang semua tahapan ritual yang sebelumnya mereka lakukan. Hanya saja kali ini tujuannya yang berbeda. Jika ritual sebelumnya untuk memancing hantu masuk ke dalam tubuh Yunjung, ritual kali ini dilakukan untuk mengusir si hantu rambut dari tubuh Yunjung. Sebelum ritual dilakukan, Sohee mengingatkan kepada Sangyop yang bertugas memonitor jalannya ritual, untuk tidak memasuki rumah tersebut saat ritual tengah berlangsung, meski ia mendengar apapun dari dalam. Selain menyetujui permintaan dari Sohee itu, Sangyop meminta Sohee untuk berhati-hati, dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia miliki untuk Sohee, lewat satu kalimat singkat, "Aku bergabung ke klub ini karena ada dirimu." Mendengar hal tersebut, Sohee tersenyum tipis dan membalikan badannya memasuki ruang ritual. Ritual pun dimulai, dengan Yunjung yang mencoba untuk tertidur, sementara Sohee terus merapalkan mantra secara berulang-ulang. Dan tentunya, pengetahuannya tentang mantra tidak ia dapati dengan tiba-tiba, melainkan neneknya membantunya, dengan merasuki setengah kesadaran Sohee. Tidak lama, boneka media ritual pun berayun-ayun dengan sendirinya, diikuti oleh barang-barang di rumah tersebut yang jatuh dengan sendirinya juga. Dan monitor pun menunjukkan gelombang otak Yunjung sudah berada di angka 0 MHz, atau dengan kata lain Yunjung telah tertidur, dan tubuhnya sudah diambil alih oleh si hantu rambut. Sohee yang menyadari hal tersebut, langsung bersiul untuk memastikan kehadiran si hantu. Dan setelahnya, ia langsung meminta si hantu rambut untuk berhenti berpura-pura, dan segera keluar dari tubuh Yunjung. Dan karena tidak kunjung mendapat tanggapan, Sohee pun membakar boneka kedua yang ada di baskom. Dan kali ini, tubuh Yunjung langsung bereaksi dibuatnya, ia pun terbangun sambil tertawa terbahak. Setelahnya, terjadilah percakapan antara Sohee dan si hantu rambut. Dan lewat percakapan ini kita bisa tahu, bahwa si hantu menolak untuk keluar dari tubuh Yungjun, karena selain ia datang karena diundang lewat ritual sebelumnya, ia lebih suka berada di tubuh ini, daripada harus terjebak di rumah ini. Dan dengan tubuh ini, ia akan membalas dendam kepada penduduk desa Wuhari yang telah membuatnya seperti ini. Lewat percakapan ini, kita bisa tahu bahwa alasan si hantu rambut bunuh diri, dikarenakan semasa hidupnya ia kerap kali menjadi korban perkosaan, dan pelecehan para lelaki di desa Wuhari. Dan laporan pihak berwajib setempat, yang mengatakan bahwa motif bunuh dirinya dikarenakan gangguan jiwa, adalah suatu kebohongan. Dan mungkin, si hantu rambut adalah hantu pelajar yang sempat Sohee lihat saat di toko. Lanjut. Mendengar hal tersebut, Sohee pun mengatakan bahwa ia akan mendengarkan seluruh rasa sakit si hantu rambut, asal si hantu bersedia keluar dari tubuh Yunjung, karena si hantu sudah cukup banyak melakukan pembunuhan. Namun terlihat, si hantu tetap tidak mau keluar dari tubuh Yunjung. Menyadari kata-kata tidak akan mempan kepada arwah jahat yang penuh kebencian, Sohee pun melakukan pengusiran secara paksa. Ia membakar kembali boneka ritualnya, dan memukuli tubuh Yunjung menggunakan seikat dedaunan. Dan setelah beberapa saat terlihat mengamuk kesakitan di lantai, tubuh Yunjung terangkat melayang di udara, dan terlempar dengan sendirinya ke sudut ruangan. Kali ini Yunjung yang terlihat sangat kesakitan, meminta Sohee untuk berhenti. Namun Sohee yang mengetahui bahwa itu si hantu yang coba mengakalinya, tidak tertipu dan terus memukuli tubuh Yunjung. Tubuh Yunjung kembali terlempar ke berbagai arah berulang-ulang, sampai membuat kamera yang dipasang Sangyop terjatuh ke dalam lubang. Dan lagi-lagi Yunjung memohon kepada Sohee untuk berhenti menyiksanya, namun Sohee tidak bergeming sedikit pun dan terus memukulinya. Dan setelah beberapa saat, Yunjung pun memuntahkan cairan berwarna hitam, dan terlihat tidak sadarkan diri, diikuti oleh padamnya semua lilin yang ada di ruangan tersebut. Sohee pun bergegas mengambil senter untuk menerangi pandangannya. Sohee pun mendapati Yunjung tengah duduk sila membelakanginya, dan tidak lama Yunjung memutar kepalanya 180 derajat, sampai kepalanya menghadap ke arah Sohee. Sohee pun mendekatinya, membaringkan tubuh Yunjung, dan meminta kesadaran Yunjung untuk melawan pengaruh hantu tersebut. Namun usaha Sohee tersebut, malah ditertawai oleh si hantu. Suara tawa yang nyaring tersebut, terdengar lain di telinga Sangyop yang ada di luar ruangan. Sangyop mendengar suara tawa tersebut, sebagai suara mendiang kakaknya yang meminta tolong. Sangyop pun masuk ke dalam tipu muslihat si hantu, ia melanggar janjinya kepada Sohee, dan mengintip ke dalam rumah. Di penglihatan Sangyop, Sohee yang sedang memegangi Yunjung, berubah menjadi Sohee yang tengah mencekik kakaknya.
Melihat hal tersebut, Sang Hyop masuk ke dalam pengaruh gaib dari si hantu rambut, dan menerjang Sohee lantas mencekiknya dengan sangat keras. Kesempatan itu digunakan oleh si hantu, untuk keluar dari tubuh Yunjung. Dan setelah Sang Hyop tersadarkan oleh perkataan Sohee, yang mengatakan kakak Sang Hyop sudah memaafkan Sang Hyop sedari dulu, si hantu pun sudah sepenuhnya keluar dari tubuh Yunjung, dan menampakkan wujud aslinya. Melihat hal tersebut, Sang Hyop bergegas menyuruh Sohee dan Yungjun yang baru saja sadarkan diri, untuk bergegas pergi keluar. Sohee dan Yungjun pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun naas bagi Sang Hyop, salah satu kakinya dijerat oleh si hantu rambut, dan ditarik ke arah lubang yang ada di lantai. Si hantu pun mengunci pintu dari dalam dengan rambutnya, agar Sohee tidak bisa kembali masuk. Sambil terus menggedor-gedor pintu tersebut, Sohee berteriak agar Sang Hyop membakar boneka ritualnya, dan tidak lama ia pun berhasil masuk kembali ke dalam. Namun Sang Hyop sudah terlanjur dibawa masuk ke dalam gorong-gorong. Di dalam gorong-gorong, si hantu rambut pun terlihat melilit sekujur tubuh Sang Hyop menggunakan rambutnya. Namun ternyata, sebelum dibawa masuk ke dalam gorong-gorong, Sang Hyop berhasil mengambil boneka ritual beserta pematik api yang ada di dekatnya. Sang Hyop pun membakar boneka tersebut, dan rambut yang melilitnya pun terlihat terbakar dengan hebatnya, api pun menyeruak keluar dari lubang di lantai. Setelah api kembali surut, Sohee kembali melongok ke dalam lubang, dan meneriaki nama Sang Hyop berulang-ulang, namun tidak kunjung ada jawaban. Menduga Sang Hyop tewas, Sohee pun tertunduk lemas sambil berurai air mata. Namun tidak lama, Sang Hyop datang dari belakang dan menyapa Sohee. Melihat Sang Hyop masih hidup, Sohee pun menangis lega dan memeluk Sang Hyop dengan sangat erat. Pagi pun datang menjelang, Sohee, Sang Hyop dan Yunjung pun bergegas pergi dari rumah terkutuk itu. Beberapa bulan setelahnya, kita akan melihat Sohee dan Sang Hyop yang sudah resmi berpacaran, bertemu di kedai kopi tempat Sohee bekerja. Sohee mengabarkan kepada Sang Hyop, kalau malam ini Yunjung mengundang mereka berdua untuk makan malam bersama. Mendengar hal tersebut, Sang Hyop izin untuk datang terlambat ke acara tersebut, karena ia harus menemui seorang penerbit buku, yang tertarik dengan novel horor buatannya, dan berencana akan menerbitkan novelnya. Mendengar hal tersebut, Sohee turut gembira, dan memeluk pacarnya itu dengan bangga. Tidak lama, si penerbit tersebut menelpon ke ponsel Sang Hyop pun pergi keluar untuk mengangkat teleponnya. Dan sementara Sang Hyop menerima telepon, Sohee membuka folder dokumen novelnya Sang Hyop, karena penasaran dengan ceritanya. Namun di dalam folder dokumen tersebut terdapat folder lain dengan nama, Penutup Hari. Sohee pun membuka folder tersebut, dan terlihat di dalamnya terdapat sebuah file video. Setelah memastikan Sang Hyop masih menelpon di luar ruangan, Sohee pun membuka video tersebut. Video tersebut berisi rekaman dari kamera GoPro yang sempat terjatuh ke dalam gorong-gorong saat Sohee melakukan pengusiran ritual. Dan ketika video tersebut diputar, Sohee terlihat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa video tersebut memutar rekaman Sang Hyop yang tengah dirasuki oleh si hantu rambut. Dan sebelum video itu selesai diputar, Sang Hyop yang memergoki Sohee sedang menonton video tersebut, memegang pundak Sohee dan memanggil nama Sohee dengan lirih. Dengan perasaan yang sangat takut, Sohee pun perlahan menoleh ke arah Sang Hyop, dan film pun berakhir. Bukan film horor namanya jika tidak memiliki ending menggantung dan mengesalkan. Dan silakan teman-teman berpersepsi sendiri tentang ending film 0,00 MHz ini. Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri. Terima kasih bagi teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jika berkenan, silakan teman-teman subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.